Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Dr. F.Yudi Priyo Aboro SHM selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Sabila dengan NPM 2151124, mahasiswa Universitas Internasional Batam dari program studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan beberapa materi, yaitu terkait dengan teori hukum. Yang pertama yaitu ada teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai teori hukum pembangunan. Membahas sebuah teori yang dikemukakan oleh pemikir hukum dalam jagat hukum Indonesia, yaitu Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan oleh Mokhtar Kusumaatmadja sebagai teori hukum pembangunan merupakan sintesa dari dua teori hukum terkemuka. Itu tentang bekerjanya hukum pada masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe dengan ungkapan law as a tool social engineering atau hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Dan yang kedua adalah teori tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, di mana terdapat unsur legal structure, unsur legal substance, dan terdapat juga unsur legal culture dalam hukum. Nah, untuk memahami teori hukum pembangunan ini, kita harus memahami pokok-pokok pikiran dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Pokok-pokok pikiran dalam teori hukum pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan, atau biasa juga disebut dengan pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak. Untuk itu, hukum merupakan sebuah sarana yang sangat diperlukan demi keteraturan atau ketertiban. Seperti yang kita tahu, hukum itu di dalamnya terdapat sanksi yang memaksa masyarakat untuk tertib pada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Pokok pikiran yang kedua yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum ini berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam artian penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan yang dikehendaki oleh negara. Kemudian kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk memahami teori hukum pembangunan yang diusung oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ini perlu memperhatikan beberapa proposisi yang sangat penting, yaitu yang pertama, hukum adalah salah satu kaidah sosial yang mencakup kaidah agama, moral, susila, kesopanan, adat atau kebiasaan, dan lain-lain yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau living law. Posisi yang kedua yaitu hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur saja, tetapi meliputi juga lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu di dalam kenyataan. Artinya terdapat tiga unsur dari hukum itu. Yang pertama seperangkat kaidah, yang kedua adalah lembaga-lembaga, dan yang ketiga adalah proses, sehingga hukum itu dapat berlaku di masyarakat. Kemudian proposisi yang ketiga yaitu aspiratif hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat-alat kelengkapannya, sebab tanpa adanya kekuasaan hukum maka hanyalah kaidah anjuran. Kekuasaan ini diperlukan demi kehidupan masyarakat yang lebih tertib. Hukum tanpa kekuasaan harus ada batas-batasnya. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Proposisi yang keempat yaitu teori hukum pembangunan menyatakan bahwa kekuasaan dapat memunculkan kewibawaan yang dapat bertahan lama jika mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai. Untuk itu, penguasa harus memiliki semangat mengabdi pada kepentingan umum atau sense of public service, dan rakyat yang dikuasai harus mau tunduk pada penguasa atau the duty of civil obedience. Keduanya harus dididik agar memiliki kesadaran atas kepentingan bersama atau public spirit. Dan proposisi yang kelima yaitu tujuan pokok dan pertama dari segala aturan hukum adalah ketertiban yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antar manusia. Di dalam masyarakat, tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan, di mana substansi keadilan ini bisa berbeda-beda menurut masyarakat dari zamannya. Selanjutnya, proposisi yang keenam bahwa masyarakat Indonesia sedang dalam masa peralihan atau masa
Transisi hukum pembangunan ini muncul pada akhir pelita kedua menuju pelita ketiga pada masa rezim Orde Baru, di mana terdapat masyarakat yang mulai bergeser dari masyarakat yang tertutup menuju masyarakat yang lebih terbuka, lebih dinamis, dan lebih maju. Hakikat masalah pembangunan adalah pembaruan cara berpikir baik penguasa maupun masyarakat yang dikuasai. Selanjutnya, proposisi yang ketujuh adalah dalam masyarakat yang sedang membangun hukum tidak cukup hanya bersifat memelihara dan mempertahankan saja. Yang telah dicapai itu merupakan sifat konservatif dari hukum, tetapi hukum berperan dalam merekayasa masyarakat. Namun, intinya tetap harus pada ketertiban selama perubahan dilakukan oleh cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum. Kemudian, proposisi yang ke-8 yaitu pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya, meliputi segala segi kehidupan masyarakat dan tidak hanya dari segi kehidupan ekonomi belaka. Kemudian yang ke-9, hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun dapat pula merugikan sehingga harus dilakukan secara berhati-hati. Oleh sebab itu, pengguna hukum harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi, kebudayaan, di mana para ahli hukum di dalam masyarakat yang sedang membangun perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya. Selanjutnya yang ke-10, bahwa peranan hukum dalam pembangunan masyarakat adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan paling cepat dibandingkan dengan cara pengembangan hukum, seperti jurisprudensi dan hukum-hukum kebiasaan. Selanjutnya, proposisi yang ke-11, yaitu kendala atau kesukaran yang dihadapi dalam rangka berperannya hukum dalam pembangunan antara lain yaitu sukarnya menentukan tujuan perkembangan atau pembaruan hukum yang dicita-citakan. Selanjutnya yang kedua, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. Yang ketiga, sukarnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil tidaknya usaha pembaharuan hukum. Kemudian yang keempat, adanya kepemimpinan yang karismatik yang kebanyakan kepentingannya bertentangan dengan cita-cita legal, engineering menuju suatu masyarakat atau negara hukum yang ideal. Dan yang terakhir, masih rendahnya kepercayaan dari kesegaran terhadap hukum atau respect of the law dan peranannya dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang lahir melalui kegoncangan politik atau revolusi. Kemudian proposisi yang terakhir yaitu bahwa dalam rangka pembentukan perundang-undangan dalam era Indonesia yang sedang membangun perlu diprioritaskan, yaitu membangun peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang netral atau tidak sensitif, ranah hukum yang lebih praktis dan tidak banyak menimbulkan kontroversi terkait dengan adat istiadat, agama, nilai, dan hal-hal primordial lainnya. Kemudian yang kedua yaitu teori hukum progresif. Membahas mengenai hukum progresif yang tidak lain dalam arti tertentu merupakan kritik terhadap positivisme hukum. Latar belakang hukum progresif yang dicetuskan oleh Profesor Sajipto Raharjo memiliki landasan filsafatnya sendiri yang merupakan antitesis terhadap penerapan hukum modern yang berciri liberal kapitalistik, di mana dasar dari hukum progresif sendiri yaitu hukum yang mensejahterakan. Sampai sekarang tidak banyak para praktisi hukum yang mempersoalkan dasar filosofis dari pemikiran hukum progresif Profesor Sajipto Raharjo ini. Sebagian kalangan bahkan memandang pemikiran hukum progresif tidak lebih dari suatu kiat penemuan hukum belaka atau reframing dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum. Praktek mayoritas hukum based on the book pada akhirnya mengaburkan makna hukum yang mensejahterakan itu. Pemahaman sederhana mayoritas praktisi hukum di Indonesia yang mengartikan law is law atau hukum adalah hukum akhirnya mengerdilkan atau menyempitkan makna keadilan hukum. Dan apa saja sih gagasan hukum progresif dari Profesor Sajipto Raharjo ini? Gagasan hukum progresif yang pertama yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pernyataan ini berarti hukum diberi makna sebagai institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan
membuat manusia bahagia. Hal ini berarti tujuan hukum adalah keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tentunya hal ini bukan hanya kepada salah satu pihak yang berperkara saja, tetapi juga untuk semua pihak. Menurut Profesor Sajipto Raharjo, humanisme justru merupakan inti dari progresivitas dari hukum progresif karena kemanusiaan sebagai dasar penerapan hukum. Maka demikian yang diterapkan adalah hukum yang memanusiakan manusia. Kemudian gagasan yang kedua dari teori ini yaitu perilaku manusia berada di atas peraturan. Menurut Profesor Sajipto Raharjo, teks-teks hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang tidak dapat sepenuhnya menggambarkan representasi kehidupan hukum yang otentik. Artinya, praktik berhukum bisa saja berbeda dengan apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang. Selanjutnya, gagasan yang ketiga yaitu orientasi sosiologis dari hukum progresif. Profesor Sajipto Raharjo mengatakan hukum progresif itu menolak dogmatik dan analytical jurisprudence. Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurang peduli terhadap penderitaan masyarakat. Nah, dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan. Dengan kata lain, manusia atau masyarakat tidak perlu memahami lebih banyak tentang hukum, melainkan sebaliknya. Hukum mesti lebih banyak memahami masyarakat. Kemudian gagasan yang keempat yaitu hukum dalam proses menjadi rule in the making. Menurut Profesor Sajipto Raharjo, hukum bukanlah sesuatu yang statik, mutlak, final, dan tidak berubah, melainkan hukum itu selalu dapat berubah dan mengalir. Karena hukum berada dalam proses menjadi atau law as a process, beliau mengatakan hukum adalah institusi secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan dari hukum dapat diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian kepada masyarakat. Jadi, hukum dalam konsep progresif selalu dalam ongoing proses. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Gagasan ini kemudian dijadikan sebagai identitas faktual aplikasi hukum progresif dalam aspek penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu hukum yang bersifat membebaskan. Hukum progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern, model liberal kapitalistik yang melahirkan begitu banyak gejolak permasalahan pada penegakan hukum untuk memperoleh keadilan di Indonesia. Hal lain yang juga diinginkan dibebaskan oleh hukum progresif menurut Profesor Sajipto Raharjo ialah keterikatan pada status quo tadi, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai petugas hukum yang kaku dan represif. Itulah mengapa hukum progresif bersifat membebaskan. Selanjutnya yang terakhir itu ada teori hukum integratif. Teori hukum integratif merupakan konsep hukum baru yang ditawarkan oleh Profesor Dr. Romli Atmasasmita SH. Teori hukum integratif ini mencoba untuk mengakomodasi sebagian konsep-konsep hukum pembangunan dan hukum progresif. Meskipun demikian, hukum integratif memiliki kekhasannya tersendiri. Ada dua ciri khas tersebut. Yang pertama yaitu menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk membuat dan menegakkan hukum. Bukan berarti alergi terhadap dunia luar atau barat perumpamaannya, tapi sebenarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang atau the living law. Nilai-nilai tersebut dapat diubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang kedua, penyelesaian masalah hukum khususnya konflik diarahkan pada out of court settlement sesuai dengan the living law tersebut. Pandangan teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum integratif ini tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks inward looking, tapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Karena itu, dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi, seringkali negara-negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kemajuan bersama negara-negara berkembang. Nah, itu saja penjelasan 3 teori hukumnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara saya mengenai penegakan hukum di Indonesia. Kak, bagaimana sih pendapat kakak mengenai penegakan hukum di Indonesia?
Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia masih banyak beberapa yang harus diperbaiki. Karena seperti yang saya lihat sekarang ini, masih banyak sekali hukum-hukum di Indonesia ini yang belum ditegakkan secara utuh. Karena memang kan kita sering juga mendengar tuh berita-berita di media di mana para pejabat tidak menegakkan hukum dengan semestinya, sehingga masyarakat merasa ragu dengan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tadi kan kakak bilang kalau penegakan hukum di Indonesia itu belum berjalan secara utuh atau belum maksimal. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia ini belum berjalan secara maksimal atau bisa dikatakan tidak adil? Menurut saya yang membuat hukum ini belum berjalan dengan maksimal atau belum berjalan dengan adil adalah karena banyak banget oknum pemerintahan ataupun aparat yang tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat tentang penegakan hukum. Jadi kami sebagai masyarakat juga melihatnya seperti para pemerintah atau aparat saja tidak bisa menjalankan hukum dengan baik. Bagaimana kami sebagai masyarakat mau mencontoh untuk menjalankan hukum tersebut dengan baik? Oke, kemudian apa yang dapat kakak lakukan sebagai masyarakat dalam berpartisipasi untuk penegakan hukum di Indonesia? Sebagai masyarakat, kita bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum dengan cara ikut serta aktif melakukan pelaporan-pelaporan pelanggaran hukum, dan pastinya kita juga harus melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan dan tidak melanggar hukum. Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini? Di pandangan saya, penegakan hukum atau permasalahan hukum atau dengan law enforcement itu kita masih melihat banyak sekali permasalahan hukum yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena adanya tendensi atau kepentingan yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia itu disebut dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang harus kita tegakkan, terutama aparatur penegak hukum yang bekerja di bidang penegakan hukum benar-benarlah menerapkan aturan menegakkan hukum itu sesuai dengan putusan yang seadil-adilnya. Karena apa? Karena memang itulah hakikat hukum sebenarnya. Walaupun kita mengadopsi hukum zaman Belanda, tapi kan kita sudah punya peraturan perundang-undangan yang jelas itu mencerminkan suatu keadilan, namun aplikasinya pada saat dilakukan penegakan hukum kepada masyarakat kecil terkesan ada tendensi, sedangkan kepada orang yang lebih atas cenderung diabaikan. Tadi beberapa wawancara dengan beberapa masyarakat, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.